Tapi kalau di dalam penjara kan udah tahu orang. Image-nya udah hancur lah pokoknya lah. Di dalam penjara itu berarti orang yang udah nggak jelas. Tapi papi tidak pikir itu. Papi nggak pikir itu. Papi langsung angkat gue sebagai anaknya. Daniel Alexander H itu yang selalu angkat gue sebagai anaknya, yang membuat gue tahu orang tua gue nggak bisa sayang sama gue seperti ini. Kenapa orang lain bisa sayang sama gue? Welcome back to my channel. Sekarang gue lagi sama abang gue ya, katanya preman di zaman dulunya preman guys. Pokoknya bandar narkoba apa segala macam, segala kejahatan sudah dia lakukan. Kali ini gue akan bincang-bincang sama beliau, Abang Erwin Tatu. Yes. Halo Pak, what's up bro? Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih udah lihat nonton gua. Gua nggak tahu ceritanya bagaimana, gua nggak tahu kenapa adek gua bisa datang ke gua. Terus adek gua minta untuk love story gua. Bukan, tidak, bukan love story. Bukannya cinta. Love story itu kan ada Iya. sejarah kehidupan. Nah, kalau bahasa cintanya itu love story, berarti kehidupan cinta gua mau seperti apa? Begitu nggak? Oke, bro. Sekarang gue bakal ngobrol-ngobrol sih tentang spiritual journey-nya. Nah, kakak, Ya. abang-abangannya abang. Gimana sih origin story lo? Terus sebenarnya siapa yang dari keluarga tumbuh, dari keluarga bagaimana? Oke guys, semua gua bilang sama lu, nama gua Erwin Baharudin. Sebenarnya nama gua lengkapnya Muhammad Erwin Baharudin. Tapi sekarang nama gue namanya Erwin Baharudin Alexander. Peribahasa Alexander itu, gua itu kenal Tuhan tuh pada saat tahun 2000. Makanya sehingga gua dapat nama Alexander. Oh, dulu Muslim. Ya, yoi. Jadi dulu gua nih debrong. Debrong maksudnya? Debrong itu hidup yang nggak jelas. Nggak macam suam-suam kuku atau? Enggak. Jelas terombang ambing begitu. Debrong itu kalau bahasa debrong, bahasa preman, bahasa Jakarta atau bahasa orang anak muda, itu debrong itu orang yang nggak jelas, punya rumah tapi nggak pernah tinggal di rumah. Kenapa begitu? Ya karena gua nggak betah di rumah. Ada masalah keluarga atau gimana sih? Begini, yang selama gua tahu, gua dulu tahun 86. Tahun 86 itu yang gua tahu orang tua gua nggak pernah perhatiin gua. Nah, memang keluarga gua memang keluarga broken home, tapi kan gua namanya anak kan gua mau diperhatikan dengan orang tua gua. Nah, sehingga gua cari perhatian. Cari perhatiannya itu gua lari ke terminal, guys. Terminal mana itu? Nah, terminal Tanjung Priok dengan terminal Depok. Nah, sehingga dengan terminal itulah tumbuh, dalam arti tumbuh benih pemberontakan. Dulu gua nggak kenal namanya Tuhan. Gua dulu nggak kenal namanya orang tua, gua nggak kenal. Tapi yang gua kenal teman gua yang baik seperti apa. Baik tapi belum benar. Ya, seperti itu. Terus Sehingga tiba-tiba ada teman gua baik, tapi dia nggak benar. Dia malah nyerobosin gua ke lara hukum, penjara. Ya, Kelas berapa, umur berapa tuh? waktu itu gua tahun 87 itu gua masih umur berapa ya, gua nggak tahu umurnya. Tapi gua waktu itu 87 gua kelas 4 SD, bro. Saya sudah jadi preman. Kelas 4 SD, bro. Oke guys, dengar 4 SD. Nah, sehingga pada saat gua selesai gua masuk penjara, waktu itu gua masuk penjara pertama itu gua di AN. Di Jakarta itu ada namanya lembaga pemasyarakatan namanya AN.
AN itu dulu itu di bahasa kasarnya anak negara. Oke. Nah. Terus berlanjut cerita. Habis gua dari situ, jangan lu begitu Kang. Kenapa ya sih? Kita abang saja. Oke Bukan kan. ceritanya abang. Oke kan. Jangan lu cemburu ya, gua berdua ya. Nah. Terus Nah, jadi waktu itu gua di AN. Selesai gua di AN, gua di sekolah kan di AN. Gua waktu itu SD kelas 3, ya tetap gua dimasukkan di SD kelas 3. Ada gurunya datang. Nah, terus karena gua kena hukuman ringan 1 tahun 2 bulan waktu itu, 1 tahun 2 bulan, nah gua bebas. Berarti kan gua nggak lulus sekolah, iya. nggak lulus sekolah. Nah, karena gua mau masuk sekolah lagi di formal, ya, formal itu ibaratnya kita mau masuk sekolah yang benar, yang dapat ijazah, tapi kita harus punya legalisir. Oh. Ngerti nggak? Oke. Nah, waktu itu gue masih SD, jadi gue harus punya ijazah, Ijazah apa? Enggak, rapot, Oh. minimal rapot. Tapi hari itu nggak ada rapor. Nah, gue nggak ada rapot, tapi ada surat bebas. Oh. Surat bebas yang memberikan legalisir gue itu, gue sekolah di AN. Ngerti nggak? Ngerti. Nah, Rekomendasi lah. rekomendasi atau dibilang apa ya, kalau orang kursus apa namanya, Surat ini buat masuk ke. kalau orang kursus selesai kursus apa namanya, sertifikat. Ah, itu aja repot seperti kali. itu bro. Itu aja repot. Nah, Gua aja juga pusing Pak. lalu Nah, selesai gua dari situ, karena gua masuk sekolah formal itu nggak bisa. Gua nggak bisa, ya sudah terpaksa gua jadi anak jalanan. Gua tinggal hari-hari di terminal, mabok, pakai aibon, pakai pokoknya semua jenis narkoba yang ada di Indonesia ini udah gua rasain. tapi orang tua tidak peduli begitu tanyain bagaimana Waktu gua kejadian begitu, orang tua gua nggak berpikir gua. Mungkin dia berpikir tentang cinta kasihnya dia kan gitu. Asik. Betul nggak? Nah, Terus ya, ngerti. contoh aja, peribahasanya kalau seandainya lo baru kawin, nah berarti lo punya anak, lo ngapain mikir anak, tetap laki lo yang dipikirin, Iya. betul nggak? Itu seorang perempuan. Iya. Seorang laki-laki juga begitu. Bapak gua mungkin karena dia laki istri pertama atau istri kedua yang merasa hot, ya dia pikirin bininya kan, bener nggak? Dia nggak punya anak-anak. Begitu. Oke guys, lo harus dengar. Broken home itu sakit hati bro. Tapi bagaimana caranya untuk ngilangin sakit hati? Dari tahun 87 gua masuk penjara, sampai tahun 90, sampai tahun 2000 gua baru sadar bahwa gua ini bukan harus cari jati diri, gua harus dewasa sendiri. Secara dewasa sendiri bagaimana? Gua harus berpikir yang positif, jangan berpikir negatif. Dulu waktu tahun 80-an 90-an itu umur gua masih, ya ibaratnya belasan tahun, masih remaja, masih ibaratnya bahasa kasarnya kalau dihitung dari lulusan sekolah tuh tahun 90 itu gua udah STM kelas 3. Tapi gara-gara nakal dia nih. Jadi ceritanya gitu. Karena gua tidak ada biaya untuk masuk sekolah, tidak ada rapot. Gua masuk di sekolah, namanya sekolah apa itu, gua lupa. Itu gua bisa sekolah. Kalau sekarang ini kayak paket A dengan paket B. Iya, tahu. Nah, dulu zamannya Paket C. enggak, di Bigfoot. Gua sekolah di Bigfoot Asik. sampai gua lulus SD, sampai gua lulus SMP, sampai gua lulus SMA. Gua dari hasil di Bigfoot itu. Tapi itu nakal tidak? Wow, bukan nakal lagi. Itu gua lebih kacau. Karena IQ gua mulai mengerti. Satu mulai mengerti dalam arti, gua bikin apa? Gua harus begini. Kenapa gua harus kerja dengan orang?
Gua kerja mati-matian, tapi kenapa? Gua selalu di penjara, bahasa kasarnya gua ini peluncur. Nah, itu guys, jadi lo harus ngerti, jangan sampai lo dipeluncurin dengan orang. Tidak mau ikut orang gitu, maunya jadi apa ya, jadi babu buat orang istilahnya. Ya, bahasa kasarnya Jadi pembantu buat orang. ya, bahasa kasarnya gini, gua kenal sama lo, habis gua kenal sama lo karena lo ada masalah, gua kenal sama lo karena lo ada masalah, gua langsung babi buta. Ngerti nggak? Itu namanya dibudakin dengan Dibudakin, ya. Ah, Tidak mau ada kayak begini. ya, Akhirnya power, pengen bebas. ya, powernya seperti itu. Terus, Nah, jadi seperti itu gue masuk penjara, masuk Polres. Kalau Polres, gue masuk Polres itu gue nggak kehitung, gas. Gue kalau masuk Polres nggak kehitung. Lo bisa lihat semuanya di Polres, data gue dari 72, 74 sampai 96, lo lihat. Nggak kehitung. bisa dimengerti lah Nah. sejahat apa orangnya. 3 hari gue masuk, besok bebas. 2 hari gue masuk, besok bebas. Gitu. Terus lanjut masuk Polres. Lanjut, selesai gue tahu jati diri gue seperti apa, orang tua gue seperti apa. Itu pada saat gue waktu di Nusa Kambangan. Tapi ketangkep, mungkin ada bisa cerita kenapa sampai akhirnya masuk penjara sekelas Nusa Kambangan. Begini, bro, gas, dek, Iya. gue bicara ya. Dulu kita nih sebagai orang jalanan itu mencari uang di jalan. Iya. Itu nggak tahu itu uang haram kah, uang halal, atau uang bersih. Penting uang makan. Pokoknya buat ada makan, uang. ya. Betul nggak? Segala cara. Pokoknya segala cara lo harus banting tulang, kepala ketemu kaki, kaki ketemu pala. Nah seperti itu. Jadi waktu itu gua kasus waktu itu pertama kasus Rarmor, terus gua ketangkap. Pada saat gua ketangkap itu di rumah gua digerebek dong, digerebek rumah gua itu ada ganja sekitar 12 kilo. Zaman itu tahun 90-an itu ganja itu kalau buat polisi itu bagaikan rokok lah, nggak ada namanya undang-undang narkotika itu belum ada. Jadi gue masuk waktu itu dapat hukuman 2 tahun. Nah, gue bebas dari situ. Waktu itu gue bebas di lembaga pemasyarakatan Subang kelas 2A. Guys, lo harus tahu lembaga pemasyarakatan Subang kelas 2A itu gua bebas pertama tahun 89. Gua keluar dari situ karena gua bergaul di penjara itu kan ibaratnya gua kan orangnya bukannya mau independen, gua maunya tuh membaur. Yang bergaul sama Nah, selesai gua membaur kan gua dapat nomor-nomor orang-orang ini. Waktu zaman dulu itu kita dapat nomor pager. Pager apa? Pager, bukannya HP. Kalau sekarang HP, dulu pager, cuman cukup kata-kata saja. Ngerti nggak pager? Pager Ya, itu HT itu ya? Atau bukan? enggak. HT itu hampir sama dengan HP. Tapi ini kita dapat pager yang kotak kecil gini. Terus Dulu gua cuma dapat SMS. Kalau bahasa sekarang SMS. Kalau dulu Telegram. Oke. Ngerti nggak? Ngerti. Nah, jadi gua dapat Telegram. Bro, tato lo di mana? Gua di sini. Lo datang ke rumah. Selesai gua datang ke rumah. Tidak tahu dia salah satu bos narkoba di khusus wilayah Jawa Barat. Nah, terpaksa gue ikut karena apa? Menggiurkan uangnya. Oh, bukan karena pengen coba. Enggak. Uangnya. Menggiurkan karena uangnya. Waktu itu gua dulu tuh jadi kurir.
bukan pengedar. Kurir. Kurir itu kalau sekarang itu ojek online lah. Yang mengantarkan. Seperti itu. Jadi gua antar. Karena gua antar kan gua pengen tahu barang ini seperti apa. Rasanya. Masa gue antar tapi gue nggak coba. Gua nggak rasa. Jadi gua rasa. Pada saat gua rasa enak. Waktu itu gua barang kirim sabu saja memang, kalau gua sabu, nggak ada etep, nggak ada ganja. Baru main area sabu doang. Iya, area sabu. Jadi kalau dibilang sekarang komunitas, ini gua dulu tuh komunitas orang sabu. Yang bahasa kasarnya tuh komunitas SS. Nah, selalu slow tapi sabu, bro. Lalu? Ya kan. Habis begitu, gua kepengen gua rasa. Akhirnya gua makin mendalam. Bukannya Karena makin sudah terlalu candu lah. Gua makin mendalam. Posisi gua kurir. Gua dapat uang dari kirim barang. Barang ini bisa gua pakai. Gratis pula. Kenapa gua harus nggak jual? Jadilah gua bandar. Oke. Nah, selesai gua jadi bandar. Dalam arti gua dapat dari bonus dari bos gua. Sebagian gua jual, sebagian gua pakai. Ngerti nggak? Tapi ongkos jalan untuk mengirim itu kan gua dapat juga. Jadi double lah. Double 4 kali, bro. Double 4 kali, bro. Senang kali. Terus kalau zaman dulu ibaratnya tahun 90-an tuh dibilang kaya, ya kaya gua lah. Gua udah kaya lah. Uang itu dulu itu ATM nggak ada. Yes lah. Nggak. Bahasa kasarnya gini, ada rekening, tapi penarikan tunai. Oh, tunai. Harus ke bank. Nah, harus ke bank. Tidak ada ATM. Dan dulu nomor HP itu nomor HP apa? Aduh, gua lupa. Jadi nggak kayak sekarang, nomor HP beli 30, 20, 50 ribu bisa. Pulsa. Enggak. Kartu. Nomor HP apa? Pendant nggak? Lalu? Jadi lo pilih nomor lo sendiri. Bikin nomor sendiri. Ya. Akhirnya? Yang sampai sekarang ini berjalan seperti kartu halo tuh. Iya. Kalau kartu nomor sendiri lah. Ya, urus nomor sendiri kak. Apa kelahiran lo, tanggal kelahiran lo, kan benar nggak? Iya, bisa. Seperti itu. Itu namanya apa? Kartu HP. Apa gua lupa ya. Terus berlanjut. Selesai itu gua bikin kartu HP gua bikin waktu itu 450 ribu. Masih ingat. 450 ribu. HP gua itu Sony Ericsson antena patah. Zaman dulu. Itu Antena patah, bro. zaman belum lahir juga. Terus. Nah, jadi gua kasih masuk di situ. Nah, kartu itu bisa disuntik dulu. Zaman dulu itu kartu kita bisa suntik pulsa. Pakai nomor orang lain, nanti lo yang telepon. Nah, karena gue tiap hari gue isi pulsa tiap bulan gue 300, 400. Gue bilang, bro, ini bagaimana? Gue bilang sama temen gue tuh, gimana lu? Gue pulsa ini tiap hari 400, tiap bulan 400, lebih dari 400. Nanti gue suntik. Nah, dia suntik itu cari nomor orang-orang kaya. Ngerti nggak? Iya tahu. Dia suntik. Dia nggak tahu cara suntiknya, gue nggak tahu lah ya. Pokoknya gue telepon tuh bebas, enak aja. Tapi pada saat gue telepon, nanti yang nomor itu dia telepon juga, kita ngomong dua. Ngerti nggak? Nah, gue kaget, langsung gue matiin. Nah, seperti itu. Gue nggak tahu cara suntiknya seperti apa. Tapi di zaman gue itu memang bahasa kasarnya, lo kuat, lo dapet duit. Ngerti nggak? Lo kuat fisik lo, kuat otak lo. Bukan mental. Otak aja. Kuat fisik kan itu kan termasuk mental. Betul nggak? Kalau lo sakit emang lo mau ngelawan, mati. Jadi
zaman dulu tahun 90-an itu fisik lo kuat, otak lo harus berjalan. Tapi sekarang berbeda bro. Sekarang di tahun 2001 ini berbeda bro. Bukan fisik yang kuat, tapi otak yang kuat. Otak tidak jalan. Otak nggak jalan, lo makan tidur goblok aja. Nah, Sakit. iya no. Nah, gimana? Lo mau pergi ke kampung sebelah harus ada surat kopi. Dipersulit lah sekarang. Nah, dipersulit. Nah, bahasa kasarnya lo harus punya otak. Bagaimana harus punya penghasilan. Iya. Entah lo bikin YouTube kan, entah lo bikin apa kah. Kalau gua nih bikin kandang. Kadang bilang. Kandang nih, kandang. Nah, kandang ayam gua bikin. Nah, seperti itu. Jadi di zaman sekarang ini kayak lu semua bro, lu harus kreatif. Iya. Beda di zaman gua dulu tahun 90. Gua ini fisik bro, fighting. Bahasa kasarnya tuh fighting. Fight face to face. Nah, jadi zaman gua dulu seperti itu. Nah, jadi gua kembali lagi ke cerita gua. Pada saat gua jalan, ketemulah dengan bos. Nah, ini bos ini, gua punya bos ini warga negara Belanda. Ya, tapi kelahirannya Surabaya. Logika lu coba, kelahiran Surabaya Jawa, kenapa warga negara Belanda? Harusnya tinggal di Belanda. Ya, tapi kan di sini tertulis Surabaya. Nah, karena kan berarti kan warga negara Indonesia. Yo, kalau untuk status kita bisa beli tuh, Bisa beli, iya. betul nggak bro? Sekarang lah. Tapi untuk kelahiran nggak bisa beli, Bisa beli. nggak bisa beli. Berarti warga negara Indonesia, bahasa Indonesianya bagus, tapi di paspor di KTP warga negara Belanda. Akhirnya kenal. Akhirnya gue kenalan sama dia, kenalan, sehingga gue disuruh kerja di tempatnya dia nih. Tidak tahu tuh kerja apa, yang penting kerja dulu. Ya, dia bilang, udah daripada lo bengong-bengong lo kerja sudah di gua. Ya sudah nggak apa-apa. Jadi apa? Security, waktu itu gua jadi security. Gua dibawa di pabriknya dia di Tangerang. Nah, 1-2 bulan itu gua pikir ya pabrik tekstil. Ternyata habis 5 bulan lah, udah berapa lama sekitar, pokoknya hampir setahun lah. Nah, dia langsung ngomong dengan gua, kita ini bikin legal. Nah, legal bagaimana bos? Saya ini cari uang untuk seperti ini itu. Ah, zaman itu gua dipersenjatakan. Gimana? Dipersenjatakan senjata api. Oh, iya. Senjata api betul. Jadi gue dipersenjatakan senjata api. Loh, gue bilang gue security, bukan security ibaratnya security resmi. Gue security bayangan. Ngerti nggak bayangan? Misalnya lo ini security, ibaratnya security yang sudah ada laporan di Polda, Mabes Polri. Nah, gue ini security bayangan. Ibaratnya Di belakang lah. di belakang. Di belakang. Lapisan seperti kedua. yang- Ngerti nggak? Nah, tapi gue dipersenjatakan api. Security yang asli saja tidak dipersenjatakan api. Kenapa gua security bayangan dipersenjatakan api? Waktu itu gua nggak berpikir. Tapi tidak nanya juga. Enggak. Jalankan saja. Ya gua bangga no. Asik. Ya no, zaman dulu pegang senjata api ya Bangga bangga. lah. Mbak, dada dia berdiri begini. Terus Nah, dada berdiri begini. Terus dari situ hampir 1 tahun gue jaga itu pabrik. Gue waktu itu nggak tahu kalau pabrik itu apa memberikan dampak gue masuk penjara, itu gue nggak tahu. kenapa sampai bilang dampak masuk penjara? Ya gue Ada pikir kan pabrik itu pabrik tekstil, tidak taunya pabrik ekstraksi dengan sabu. Akhirnya ketahuan baku tembak gua dengan polisi waktu dulu, sampai gua ketangkap. Gua nggak tahu
Tapi bosnya ketangkap yang punya. Bosnya juga ketangkap. Itu ketangkapnya waktu itu di Jerman. Nah, sehingga gua masuk penjara. Hukuman gua 20 tahun. 10 tahun. Cuman jaga doang, Bro. 20 tahun, Bro. Cuman jaga ini. Tapi Ya. kemarin aku sempat nonton di video sebelumnya, ada kesaksian sebelumnya itu katanya seumur hidup. Enggak, seumur hidup itu emang tuntutan dari jaksa. Ngerti nggak? Keputusan itu dari hakim 20 tahun. Nah, jadi kesaksian gua waktu di YouTube itu kan dilempengin dengan tuntutan jaksa. Jadi aslinya memang di penjara 20 tahun. Gua di penjara 20 tahun. Habis gua di penjara 20 tahun, gua sempat frustasi waktu itu umur gua masih ya, ibaratnya belasan tahun lah. Yang ibaratnya gua masih mau pacaran. Ya nggak guys? Nah, waktu itu gua masih mau Itu pacaran. ada pacaran, ada pacar. Gua dapet cewek dari penjara. Nah, Sama-sama tahanan. iya. Oh, narkoba juga. Enggak, waktu itu pacar gue itu senjata api. Oh, terus Jadi dia 365. Jadi gua dulu tuh masih belasan, ibaratnya masih ganteng-ganteng. Kalau sekarang udah rusak, Bro. karena udah nikah juga. Terus Nah, jadi gua masuk penjara 20 tahun, dihukum dapat 20 tahun tuh gua berpikir, gua bilang anjing, gua ini sudah kerja. Umur gue masih muda, kenapa gue bisa dihukum 20 tahun? Kalau gue tahu ini pabrik ini narkoba, untuk apa gue harus kerja? Betul nggak? Tapi hukum tidak bisa membilang kau tidak tahu, tidak. Ditanya sama hukum, kau berapa lama tinggal di situ? Kau berapa lama kerja di situ? Saya bilang 1 tahun. Masa 1 tahun kau tidak tahu pabrik itu pabrik ekstasi dengan sabu? Betul nggak? iya. Nah, berarti secara tidak langsungnya hukum itu menganggap gue ini terlibat. Ya. Kan gue nggak tahu. Sehingga gue masuk penjara, gue dapat hukuman 20 tahun. 20 tahun, dia bilang, gue ini sama saja melindungi narkoba. Ya toh? Ya waktu itu kan gue nggak tahu kalau itu narkoba. Yang penting gue tahunya kan pabrik tekstil, Kerja dapat gaji sudah. kerja dapat gaji, betul nggak? Cuman mungkin karena background gua, Yang ngerti nggak background? tahu-tahu Background itu kayak sampah. babnya yang perjalanan belakang. Nah, kerjaannya dulu ya, gua kan dulu kan preman. satu preman, kedua curarmor. Nah, Lo tau nggak curarmor? tidak tahu. Gua Bukan zaman. pusing. Bro, nggak tahu curarmor ini bagaimana? Oh, ini gua kasih arti. Curarmor itu curi hati kamu. Bohong. Bohong. Terus lalu backgroundnya sebegitu. Ya, jadi Akhirnya backgroundnya seperti itu. dimanfaatkan lah. Curarmor itu artinya apa? Curi hatimu. Sudah. Lalu dimanfaatin sama orangnya. Udah. Terus Nah, sehingga gue masuk penjara, gue jalanin hukuman itu, gue bebas. Bebasnya gue itu bukan karena arti gue jalanin hukuman, enggak. Ini bebasnya gue ini karena kasih karunia Tuhan. Gue bisa kenal namanya Pendeta Daniel Alexander H, kepalanya botak. tidak begitu juga. Tapi dengar gimana? Jadi dia ya yang bebasin gua, sedangkan gua nggak kenal sama dia, Bro. Pertemuan pertama. Pertemuan Sampai pertama, akhirnya. lo mau tahu pertemuan gua sama dia pertama? Waktu itu tuh dia datang pelayanan. Itu masih muslim itu? Nah, gua ya masih muslim. Waktu itu dia datang pelayanan dengan pakai noken ala Papua, Iya, dengan radio busuk kah? Bro, radio busuk, Bro. Terus Nah, dia datang itu, dia masuk gereja. Posisinya orang gereja itu tidak ada orang main gitar. nah, Ngerti nggak? akhirnya bapak yang main gitar. Akhirnya gua yang main gitar. Tahu Bro. main gitar? Tahu. Jadi gua main gitar nih. Gua masuk di gereja. Gua kan dapat bayaran 100.000. Betul nggak?
Terus Satu kali ibadah gue main gitar tapi udah bayaran 100.000 dalam penjara bro, besar bro. Nah sama saja kalau di luar itu 1 juta kah atau 10 juta kah, seperti itulah. Iya. Gua main gitar, habis gue main gitar, selesai main gitar kan gue pulang ke kamar. Nah kamar gua itu dengan gereja itu sebelahan, ngerti nggak? Jadi selesai Daniel Alexander H yang Jet Li botak itu selesai khotbah, itu dia datang nemuin gua. Dia bilang, mana yang namanya Erwin? Tadi yang main gitar siapa itu? Erwin. Mana namanya Erwin? Mari. Gua datang. Pada saat gua datang dia bilang, nama kamu Erwin Baharudin? Iya. Kamu mau nggak jadi anak saya? Loh, saya mau aja. Betul nggak? Gua lembaga pemasyarakatan yang ibaratnya sampah masyarakat. Sampah masyarakat ya gue terima tuh. Karena apa? Gue butuh orang yang perhatikan gua. Yang selama ini carilah. Yang ibaratnya bahasa kasarnya selama ini gue cari sebagai background bapak gua. Ngerti nggak? Background orang tua gua seperti apa? Langsung dia bilang, ya sudah, peluk papa. Saya peluk. Selesai saya peluk, selesai menangis. Saya dikasih nomor HP-nya. Ini nomor papa, nanti ada perlu apa-apa telepon ya. Iya. Tapi gas, percaya nggak? Dia kasih nomor telepon itu kurang lebih hampir 2 tahun gas. Gua nggak pernah telepon. Karena posisinya waktu itu di lembaga pemasyarakatan kelas 2 besi Nusa Kambangan, itu posisinya enak bro. Nyaman lah. Nyaman. Diskotik ada. Oh jadi statement kan selama ini orang tahu di dalam penjara tuh ya susah. Enggak. Tidak. Zaman dulu tahun 90-an bro, itu boleh. Tapi tahun 2000-an itu kita udah independen merdeka bro. Jadi penjara itu ada karaoke, ada diskotik, ladies pun ada, narkoba pun lancar. Oh makanya gua nggak mau pulang waktu itu. Jadi tidak mau telepon. Untung aja gua kenal adik gua yang cantik. Oh tidak. Baru ketemu tadi. Terus. Oke bro ya. Terus tidak dihubungi 2 tahun. Nah 2 tahun gua nggak hubungin namanya Daniel Alexander. Posisi waktu itu kita dapat sidak dari Polda Jawa Tengah. Karena waktu itu ada petugas lembaga itu ketangkep narkoba tuh. Jadi kita dapat sidak. Nah pada saat dapat sidak itu kan kalapas diganti. Jadi kalapas itu diganti, datanglah kalapas yang baru. Kalapas yang baru itu otoriter. Lo ngerti nggak otoriter? Kayak memang jiwa pemimpin sekali begitu. Ya, lo ngerti namanya? Otoriter itu segala sesuatu itu dilarang. Jadi gua jangankan korek api, kompor pun nggak bisa bro. Terus? Jadi selama itu kita di dalam penjara itu karena kalapasnya ini otoriter, keras, yang salah ditindak. Kalau kita punya kompor, punya korek tetap ditindak, dapat hukuman. Nah, sehingga waktu itu hampir kurang lebih 5 bulan gue susah bro. Akhirnya gue telepon Papi. Papi Daniel. Nah, Papi Daniel. Nomor masih simpan itu? Oh, waktu itu nomornya dia itu belakangnya 5562 081292. Itu nomor lamanya bro. Sekian lah. Sekian. Pokoknya belakangnya 652. Gua telepon. Itu udah 2 tahun bro. 2 tahun yang berlalu. Gua telepon, dia langsung dia bilang, ini siapa? Ini saya Erwin Tato. Erwin Tato mana ya? Nusa Kambangan. Langsung bilang, oh iya ada apa nak? Pi, saya ada keperluan, saya butuh uang. Terus? Ya sudah, kirim nomor rekening. Pada saat itu kan di Nusa Kambangan itu zona ibaratnya zona merah. Lo ngerti nggak zona merah? Zona merah itu ibaratnya dalam pengawasan, kan? Iya. Jadi gua nggak bisa bergerak apa-apa. Dikirimlah Papi uang itu melalui rekening petugas. Terus nggak lama gue beli HP.
Dan gak lama juga gue ditangkap dengan petugas gara-gara HP. Ditangkap sama kalapas itu. Iya. Oh, tidak boleh pakai HP. Nggak ya? boleh pakai HP, jangankan HP, korek api aja. saja nggak bisa. Iya. Lo bayangin. Terus akhirnya, Akhirnya dihukum lagi. Dihukum gua, masuk sel 1x1. HP-nya disita ambil. HP disita, dijual kah sama dia? Gua nggak tahu lah ya. Lalu? Gua nggak tahu disita kah dijual sama dia, gua nggak tahu. Lalu? Nah sehingga gua telepon lagi papi, tapi pakai HP-nya petugas. Petugas yang ibaratnya kenal sama gua toh. Gua bilang, Pak, minta tolong kau, saya mau telepon keluarga saya. Nah, petugas ini kasih. Gua telepon lagi papi. Selesai gua telepon papi, papi kirim lagi uang. Baiknya. Weh, orang tua itu best is the best. This father me. You understand? Terus lalu? Nah, jadi dia bilang, butuh apa nak? HP diambil. Terus bagaimana mau beli HP lagi? Ya papi kirim uang lagi sudah beli HP. Iya beli HP. Waktu itu Nokia 1100. Yang center ini atau bukan? Gua nggak tahu yang center. Pokoknya mereknya Nokia 1100. Lalu Hampir sama dengan center tapi dia udah sedikit banyak apa Androidnya. lalu? Ngerti nggak? Nah, jadi dia udah pakai memori. Nah, gua beli itu. Jadi setiap petugas datang, gua sembunyikan di kasur. Setiap petugas lewat apel, gua sembunyikan di kasur. Tidak ketangkap. Nggak ketangkap. Sampai-sampai, maaf kata ya bro, gua sembunyikan di sini bro. Ah, ah. Karena untuk komunikasi. Ya, Nah, tiba-tiba Jadi kalau lancar itu berkomunikasi sama papi. papi lancar. Nah, tiba-tiba papi bicara, nah hukumanmu berapa? Hukumanku 20 tahun. Kan bisa urus PB. Lo tau nggak PB? PB itu kalau dalam penjara itu namanya pembebasan bersyarat. Itu namanya PB. Kalau CNB itu cuti menjelang bebas. Iya. Nah, Terus kalau PI tidak nggak bisa enggak, dijelasin. gua harus kasih tahu tuh. Gua harus kasih tahu para pendengar, Iya, para penonton, iya. Dan mereka tahu juga. biar mereka tahu. Ya. PB itu pembebasan bersyarat. Kalau CNB itu cuti menjelang bebas. Kalau PI itu potongan istimewa. Perbedaan kita sebagai narapidana itu ada 3 itu saja. Beda kalau nanti dapat keringanan pada saat Lebaran kah? Iya. Kalau orang Muslim Lebaran, kalau orang Kristen itu Natal. Itu dapat kurangan hukuman juga. Dan kurangan hukuman juga itu bukannya langsung 1 bulan 2 bulan enggak. Jadi pertama itu kau dapat itu 15 hari. Bertahap lah. Nah, nanti tahun ke depan lagi dapat 20 hari. Nanti tahun ke depan lagi dapat lagi. Pokoknya bertahap lah hitungannya begitu toh. Akhirnya papi bilang PB ini. Nah, papi bilang semua, udah urus sudah nak. Iya, tapi kan saya nggak punya uang. Sudah nanti papi urus sudah di sana. Gua urus nih. Gua urus persyaratannya A B C C D, udah selesai. Padahal pada saat itu gua urus itu nggak minta petugas nggak minta uang. Gua telepon papi, petugas minta uang. Jadi Berapa? bohong. Ketahuan bohong. Gua waktu itu bohong bro. Minta uang tadi sama Terus? papi. Ketahuan bohong sekarang. Gua bilang sama papi, urus ini kan harus ada uang. Nah, padahal itu lo mau tahu nggak gas? Nggak ada uang itu yang harus dibayar. Nah, papi kirim ke gua. Habis papi kirim ke gua, karena posisinya itu kalapasnya kan udah ganti. Jadi narkoba itu masuk lagi. Ngerti nggak? Nah, jadi gua minta sama papi kirim uang, jadi gua beli lagi narkoba. Emang anak. Nah, jadi gue beli lagi narkoba. Lalu akhirnya? Akhirnya selesai gue beli narkoba, kurang lebih 3 bulan bro. Hukuman gue 3 tahun, gue sudah jalanin 4 tahun. Iya. Baru 4 tahun gue jalanin. Lo percaya nggak tidak? Masa pengurusan itu cuma 2,5 bulan gue bisa bebas. Bapak yang ngurus atau papi yang ngurus? Papi yang ngurus.
2,5 bulan bro. Lo bayangin 2,5 bulan. Gua baru jalanin hukuman 4 tahun. Hukuman gua 20 tahun. Berarti kalau 2/3-nya harus gua jalanin hukuman 9 tahun. Betul nggak tidak? Hitungannya toh. Iya. Tapi kenapa gua baru jalanin 4 tahun gua bebas bro? Sempat kaget. Wah, gua bukan sempat kaget lagi. Disitulah gua nggak berpikir. Dan gua nggak tahu waktu itu kalau ini rencananya Tuhan. Akhirnya itu maunya tahu kalau papi memang sayang dari situ. Baru tahu ini orang yang sayang. Di satu orang lain anggap gue sampah, sampah masyarakat. Tapi dia, umpamanya dia angkat abang yang sampah itu buang ke tempat yang memang layak gitu loh. Ya, jadi pada saat Papi Daniel Alexander itu mengangkat gua sebagai anak, gua taunya apa? Bukan orang tua kandung kita yang menyayangi, tapi Tuhan yang menyayangi kita. Ngerti nggak? Tuhan itu menyayangi kita. Tuhan sudah menciptakan kita sebagai serupa dengan Dia, segambar dengan Dia. Kalau kita ditinggalkan, hilang begitu saja. Makanya Alkitab sudah mengatakan mencari domba yang hilang. Ngerti nggak? Bahasa kasarnya mencari domba yang hilang itu Tuhan itu udah ciptain dulu sama gua secara utuh, hati ada, semuanya ada. Tapi orang tua kita mana benar kita mau perhatikan kita. Lo di mana? Bapak lo di mana? Abang lo di mana? Kan begitu nggak? Tapi kenapa orang lain bisa menganggap kita sebagai anak? Makanya yang mau bilang sampah masyarakat lah. Gua ini sampah masyarakat, kecuali beda gini loh. Seandainya lu sama gua ketemu dengan papi di kota, di mall, kan nggak tahu lo orang baik-baik kah, lo pecun kah, bahasa kasar tuh, pecun kah atau cewek karaoke kah, kan gua nggak tahu, betul nggak? Tapi kalau di dalam penjara kan udah tahu orang. Image-nya udah hancur lah pokoknya lah. Di dalam penjara itu berarti orang yang udah nggak jelas. Tapi papi tidak pikir itu. Papi nggak pikir itu. Papi langsung angkat gue sebagai anaknya. Daniel Alexander H itu yang selalu angkat gue sebagai anaknya, yang membuat gue tahu orang tua gue nggak bisa sayang sama gue seperti ini. Kenapa orang lain bisa sayang sama gue? Sehingga gue nggak bisa lari ke dunia lain. Berarti nggak? Gue nggak akan kembali lagi ke dunia gue yang dulu. Karena apa? Orang sudah sayang sama gue. Tidak mau mengecewakan namanya Daniel Alexander. Walaupun kadang-kadang namanya hidup kan tersandung kan seperti wajar. Tapi gua nggak pernah mau mengecewakan. Karena apa? Yang udah gua anggap Daniel Alexander H itulah bapak kandung gua, bapak sesungguhnya gua. Akhirnya yang selama ini abang cari apa? Pengen diterima, pengen diakui, akhirnya ketemu ada di diri papi loh. Menerima abang tanpa syarat lah. Iya. Akhirnya berlanjut pas bebas ketemu sama papi. Oh, bebas langsung gua ketemu sama papi. Pada saat gua bebas dari penjara itu, gua langsung telepon papi, gua ketemu dengan papi. Akhirnya disuruh ke atau masih